Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak terhingga yang dilimpahkan kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari masa kegelapan menuju masa terang benderang. Baiklah hadirin semuanya, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta staf semua rekan seperjuangan dalam dunia pendidikan yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat di sini, yaitu dalam acara di sini berkumpul untuk menyaksikan bersama-sama penyampaian rancangan proyek transformasi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Ibu Vera Ruswanti MPD sebagai narasumber. Nah, kita bersama-sama di sini menyaksikan nanti ilmu yang akan diberikan kepada kita semuanya. Dan sebelum itu, adapun susunan acara kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, ada doa sebagai pembuka yang akan disampaikan oleh Ibu Sofi. Yang ketiga, penyampaian materi dari Ibu Vera Ruswanti MPD. Yang keempat, nanti ada tanya jawab. Dan yang kelima adalah tutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Persilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta tenaga pendidikan serta hadirin semuanya. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua di sini, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk apa? Yaitu untuk mengikuti kegiatan rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Vera Ruswanti SPD sebagai calon kepala sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, program ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi profesionalisme kepala sekolah dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan yang terus berubah. Melalui proyek ini diharapkan kepemimpinan ini nantinya akan lahir kepemimpinan melahirkan kepala sekolah yang tidak hanya mampu memimpin tetapi juga menjadi change agent, yaitu agen perubahan
Perubahan untuk apa? Perubahan untuk menjadikan pendidikan di kita ya itu menjadi lebih baik, khususnya Dinas Pendidikan Kota Sukabumi dan umumnya bagi seluruh ya aktivitas akademika di Indonesia. Dan transformasi kemungkinan ini pula itu nantinya Ibu Vera harus menjadi seorang yang visioner, ya, artinya berorientasi kepada future, masa depan, ya, serta mengedepankan kolaborasi dan inovasi yang tiada henti. Kenapa? Karena nantinya kepala sekolah tidak hanya menjadi Bluetooth connected. menjadi administrator, ya, tidak hanya seperti itu, melainkan juga menjadikannya inspirator, fasilitator, dan juga penggerak yang menggerakkan bagi seluruh warga sekolah untuk memajukan tujuan bersama di dunia pendidikan ini. Saya harapkan kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk berbagi praktek baik, ya, praktek baik, memperkuat jejaring dan menumbuhkan semangat perubahan yang berkelanjutan. Semoga proyek ini dapat membawa manfaat bagi yang nyata bagi kemajuan sekolah, ya, khususnya di lingkungan kita, umumnya di dinas pendidikan di mana saja di Indonesia. Dengan mengucap basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, acara ini resmi saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu saja sebagai pembuka dari saya sebagai kepala sekolah. Satu harapan tadi, mudah-mudahan ya acara ini bisa selesai tanpa ada halangan, tanpa ada gangguan sampai dengan akhirnya nanti selesai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan yang di dalamnya terkandung semangat dan dorongan untuk sahabat kita Bu Vera yang alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan lebih dengan menerima amanat tugas yang menurut kita lebih besar sebagai kepala sekolah, ya. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama di sana Bu Vera juga lancar segala sesuatunya. Dan tadi seperti inti yang saya dapatkan dari Bapak Kepala yaitu mudah-mudahan Bu Vera sebagai kepala sekolah bisa membawa perubahan dalam segala hal, itu dalam hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nah, berikutnya yaitu kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Lisa Sofia SPDI. Bu Sofi, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran acara, marilah sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah melancarkan acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
hormati, mudah-mudahan Allah menjaga semua doa-doa kita, yang diberikan semua kelancaran segala sesuatunya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga bapak kepala sekolah, akhirnya tiba kita pada inti acara utama, yaitu penyampaian materi dari Bu Vera tentang rancangan proyek transformasi kepemimpinan. Dipersilakan kepada Ibu Vera untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah serta Ibu Bapak Guru SDN Tanjung Sari, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya berkumpul bersama dalam kegiatan proyek transformasi kepemimpinan ini. Izin Ibu Bapak Guru saya berdiri ya. Di sini saya akan memaparkan proyek yang saya buat. Di sini Bapak, mohon maaf. Di sini saya mengambil tema, yaitu untuk rancangan proyek transformasi kepemimpinan kepala sekolah. Saya mengambil tema mewujudkan kepala sekolah ramah anak melalui program Senyum. Apa itu Senyum? Senyum sekolah nyaman, aman, dan menyenangkan untuk semua. Nah, sebelum lanjut ke latar belakang, saya mau menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya mengambil judul ini. Dari bekal dari kemarin saya di Lembang selama 10 hari, saya yang asalnya tidak tahu apa itu rapat pendidikan, biasanya kan hanya operator dan kurikulum ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah mengetahui bahwa rapat pendidikan itu sudah bisa diakses sama seluruh ibu bapak guru dibuka. Nah, kemarin saya membuka rapat pendidikan SD Tanjung Sari. Alhamdulillah dari tahun 2024 kita merah sama kuning ada beberapa poin. Namun di 2025 ini, 2024 yang terakhir buat satu, alhamdulillah ada peningkatan kita hijau. Namun kemarin saya melihat ada beberapa yang kurang. Nah, di sini ada kurangnya itu di literasi dan numerasi. Saya asalnya mau mengambil tema literasi, namun di sini saya juga punya ada ide bagaimana sebelum kita lanjut ke akar permasalahan di sekolah ini, bagaimana kita membenahi atau memperbaiki dulu apa akar masalahnya di sini. Nah, muncullah ide saya di sini yaitu dengan tema mewujudkan sekolah ramah anak melalui program Senyum, yaitu sekolah nyaman, aman, dan menyenangkan untuk semua. Tentunya ibu bapak guru dan siswa-siswa di sini menginginkan hal tersebut. Nah, di sini latar belakang sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan merupakan impian setiap warga sekolah. Lingkungan yang kondusif, iklim pembelajaran yang baik, terciptanya well-being siswa di sekolah baik secara sosial, emosional maupun fisik merupakan cita-cita tertinggi dari setiap penyelenggara sekolah. Nah, di sini Sekolah Dasar Negeri Tanjung Sari Kota Sukabumi yang berada di lingkungan heterogen dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat menengah ke
ke bawah, menjadikan tindak kekerasan atau bullying terhadap siswa sangat rentan sekali terjadi baik di sekolah maupun di rumah. Hal tersebut menjadi satu perhatian seluruh pendidik, sehingga merasa harus disusun suatu kegiatan sekolah yang dapat mencegah kekerasan itu terjadi dan menguatkan karakter peserta didik dalam dimensi profil pelajar Pancasila dan menyeimbangkan kondisi sosial emosional siswa baik ketika di sekolah maupun di rumah. Selanjutnya, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya Permen PP dan PA Nomor 8 Tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Dan yang terakhir Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan. Ini dasar hukumnya. Kemudian apa maksud dan tujuan dari proyek ini? Maksud dan tujuannya yaitu menghadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, terbebas dari segala bentuk kekerasan dan rasa takut terhadap siswa. Selanjutnya, apa tujuannya dari proyek ini? Yaitu 1. Meningkatkan keterampilan guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam yang memuliakan siswa sebagai bagian dari proses mewujudkan kelas-kelas yang membahagiakan. Kedua, menguatkan budaya sekolah yang mendukung perilaku positif siswa dalam 6 bulan. Ketiga, mewujudkan sekolah yang ramah anak dengan konsep dan pendekatan yang dapat diukur dengan baik. Dan terakhir, meningkatkan partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam mendukung sekolah ramah anak. Selanjutnya, identifikasi isu strategis. Disiplin positif yang masih belum diterapkan secara menyeluruh, sehingga penyelenggaraan kedisiplinan ditangani dengan metode pemberian hukuman. Yang kedua, belum semua warga sekolah memiliki kesadaran bahwa sekolah harus aman secara fisik, psikologis, dan sosial bagi semua anak. Dan ketiga, perlu penguatan budaya positif melalui teladan aturan sekolah yang partisipatif dan keterlibatan komunitas sekolah. Nah, di sini ada isu strategisnya ya, Ibu Bapak. Jadi untuk menguatkan anak, setiap warga sekolah memiliki kesadaran. Jadi memupuk anak tersebut memiliki kesadaran bahwa anak tersebut harus merasa aman, nyaman berada di sekolah ini. Kemudian lanjut, inovasi dan transformasi yang dihadirkan. Yang pertama, inovasi dan transformasi yang dihadirkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan program Senyum ini. Apa itu Senyum? Sekolah nyaman, aman, dan menyenangkan untuk semua, bersama ESDN Tanjung Sari. Adapun indikator penetapan program tersebut meliputi 1. Penguatan kepemimpinan pembelajaran melalui supervisi akademik. Yang kedua, pengambilan keputusan yang partisipatif berbasis data. Yang ketiga, sistem manajemen berbasis data. Terakhir, strategi melibatkan komunitas sekolah. Itu inovasi saya
indikatornya. Selanjutnya, strategi implementasi tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan program senyum dirancang dalam 3 fase utama. Yang pertama, persiapan, kedua implementasi, ketiga refleksi dan penerapan. Fase 1, persiapan bulan ke-1 dan sampai bulan kedua, yaitu sosialisasi program senyum kepada guru, siswa dan tenaga kependidikan beserta komite sekolah. Yang kedua, membentuk tim pelaksana program senyum. Di sini dilibatkan guru, siswa, TU dan perwakilan orang tua. Selanjutnya, melakukan survei awal tentang tingkat kenyamanan, keamanan dan kepuasan siswa di sekolah. Kita melakukan survei. Jadi di sini anak survei terlebih dahulu merasa nyaman nggak di sekolah. Ada kendala apa yang terjadi di sekolah? Kemudian hambatan apa yang membuat anak tersebut tidak nyaman? Dan terakhir, membuat tata tertib sekolah dengan teknik kesepakatan bersama yang mengedepankan budaya positif sekolah. Selanjutnya, ada di fase kedua, yaitu implementasi bulan ke-3 sampai ke-8, pelatihan dan pendampingan guru. Kesatu, melaksanakan supervisi akademik berbasis coaching atau meningkatkan potensi guru secara profesional agar menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ini bagian dari pembelajaran mendalam ya. Ada 3 kan Ibu Bapak? Berkesadaran, kemudian bermakna, ketiga menyenangkan. Oke, yang kedua yaitu in-house training, penerapan pembelajaran mendalam yang memuliakan, berkesadaran, bermakna dan membahagiakan. Pasti nyambung ke pembelajaran bermakna. Seluruh apapun, kegiatan apapun sekarang disangkutkan dengan pembelajaran mendalam. Nah, sekarang program senyum pagi, guru menyambut siswa dengan senyum salam sapa setiap hari. Di sini Ibu Bapak guru nanti dijadwalkan piket ya untuk menyapa setiap pagi anak-anak. Jadi Ibu Bapak diharapkan untuk lebih dulu hadir menyambut kedatangan siswa-siswi setiap pagi. Yang kedua, parenting class ramah anak, mengadakan seminar parenting mengenai melibatkan orang tua melalui kelas pengasuhan positif. Dan yang terakhir yaitu forum refleksi guru, optimalisasi refleksi bulanan, triwulan dan semester oleh kepala sekolah sebagai tolak ukur keberhasilan program senyum yang mampu menghadirkan sekolah yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi semua. Dan yang kedua, menguatkan fungsi komunitas belajar sebagai sarana untuk bertukar pikiran, refleksi diri, dan penyelesaian masalah mengenai penerapan pembelajaran mendalam yang bermakna dan menyenangkan. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan di sini 80% guru menerapkan strategi pembelajaran ramah anak, itu aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Untuk yang kedua, supervisi akademik menunjukkan peningkatan kualitas pembelajaran berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, siswa menunjukkan peningkatan partisipasi aktif dalam pembelajaran, ditunjukkan melalui observasi kelas dan angket siswa. Nah, nanti pada saat program ini mudah-mudahan terrealisasikan dan berhasil, nanti anak-anak melalui observasi dan angket, ya dibagi angket, nanti berhasil tidak. Untuk berhasil itu 80% harus mencapai keberhasilan ini. Oke, selanjutnya alat ukur. Untuk memastikan indikator keberhasilan dapat dipantau, digunakan beberapa alat
sebagai berikut. Untuk pembelajaran instrumen supervisi akademik atau SUPAK ya, biasanya disebut SUPAK, lembar observasi kelas untuk menilai penerapan pembelajaran ramah anak. Yang kedua, berupa angket siswa, menilai sejauh mana siswa merasa dilibatkan, dihargai, dan nyaman dalam pembelajaran. Ketiga, jurnal guru atau refleksi harian, mencatat strategi pembelajaran yang digunakan dan respon siswa. Ini untuk alat ukurnya. Selanjutnya, dampak yang diharapkan. Dampak yang diharapkan di sini bagi siswa, dampaknya apa? Supaya satu, merasakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kedua, berkurangnya kasus perundungan, diskriminasi, dan kekerasan yang ada di sekolah. Ketiga, meningkatkan motivasi, partisipasi, serta hasil belajar siswa. Kemudian, dampak yang diharapkan bagi guru, yang pertama, tumbuhnya budaya pembelajaran yang ramah anak dan berpusat pada siswa. Kedua, guru lebih reflektif dan kolaboratif melalui forum diskusi dan evaluasi rutin. Ketiga, peningkatan kompetensi guru dalam menerapkan strategi pembelajaran mendalam berbasis nilai-nilai ramah anak. Itu dampak bagi guru, itu dampak yang diharapkan ya Ibu Bapak. Selanjutnya, apa dampak bagi sekolah? Di sini dampak bagi sekolah, satu, terwujudnya lingkungan sekolah yang sehat, inklusif, dan harmonis. Yang kedua, terbentuk budaya organisasi yang menempatkan kesejahteraan siswa sebagai prioritas utama. Dan ketiga, meningkatnya kepercayaan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah ini. Itu dampak yang diharapkan baik bagi siswa, guru, dan sekolah. Selanjutnya, strategi keberlanjutan, integrasi ke program sekolah. Program Senyum dijadikan bagian dari rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan anggaran sekolah yaitu RKAS untuk program Senyum ini. Nah, selanjutnya regulasi internal, penyusunan tata tertib dan kebijakan sekolah yang mendukung prinsip ramah anak. Selanjutnya, keterlibatan komunitas. Kolaborasi dengan komite sekolah tentunya sangat penting, seperti orang tua, kemudian masyarakat setempat, dan instansi-instansi yang dapat terlibat di dalam pembelajaran. Untuk apa? Untuk menjaga lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Nah, selanjutnya yaitu untuk penguatan kapasitas guru, pelatihan berkelanjutan terkait pembelajaran ramah anak, supervisi akademik, dan manajemen kelas positif. Kemudian selanjutnya monitoring berkesinambungan. Nah, proyek yang saya buat tentunya masih banyak kekurangan. Di sini saya mengharapkan Ibu Bapak guru memberi masukan kekurangan apa, kemudian ide apa saja yang dapat mengaitkan program Senyum ini sampai program ini sukses berjalan dengan lancar. Oke, sekian pemaparan proyek transformasi kepemimpinan yang saya buat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, bermanfaat bagi sekolah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Pera yang sudah menyampaikan
materinya dengan begitu jelas dan lugas. Untuk memecahkan keheningan, ibu-ibu supaya lebih bersemangat lagi, boleh minta aplausnya untuk Bu Vera. Izin mengutip materi yang dipaparkan oleh Bu Vera, yaitu yang pertama, bullying atau kekerasan secara fisik maupun verbal itu tidak selalu dilakukan oleh orang luar. Kadang itu terjadi dan dilakukan di lingkungan keluarga anak itu sendiri. Kadang adik bisa dilakukan oleh adik, kakak ataupun orang tua. Yang kedua, yang menjadi faktor utama yaitu faktor ekonomi dan faktor minimnya pendidikan. Kadang orang tua tidak sadar bahwa kata-kata seperti itu dapat menyudutkan anak atau menyakiti perasaan anak. Nah, mungkin karena faktor pendidikan, apalagi di sini ya Bu Vera dengan lingkungan belajarnya yang menurut saya bisa dibilang beberapa persen kurang. Karena latar pendidikan orang tua siswa yang masih banyak SD gitu ya, dasar atau SMP. Kemudian yang ketiga, kita sebagai pihak yang beriringan bersama orang tua di rumah, marilah kita berusaha bersama-sama sebuah tenaga. Kalaupun anak tidak mendapatkan senyum itu di rumah, mari kita berikan senyum yang penuh dengan keikhlasan di sekolah, gitu ya. Kita bersama-sama menumbuhkan lingkungan sekolah yang nyaman, membahagiakan untuk siswa, dan kita berusaha menumbuhkan kembali nilai-nilai, norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan yang sekarang sudah hampir hilang, baik itu dalam tata krama ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai tumbuhkan kembali budaya-budaya positif tersebut dan kita jadikan kebiasaan untuk siswa. Ya, baik itu kutipan dari penyampaian Bu Vera tadi. Sekarang, nah ibu-ibu atau bapak-bapak, barangkali ada yang masih penasaran dengan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Vera atau masih ada yang perlu dijelaskan lagi. Boleh sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Nanti boleh beberapa orang bertanya, nanti pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung dijawab? Ditampung dulu? Ditampung dulu. Jadi izinkan saya sebagai moderator menampung dulu pertanyaan dari Ibu Bapak, kemudian nanti akan dijawab langsung oleh Ibu Vera sebagai narasumber. Baik Ibu, mungkin ada yang mau bertanya? Mau siapa dulu, Bu Desi atau Bu Desi dulu? Ya boleh, Desi dulu ya. Silakan Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Mikir biar jelas. Boleh ke depan. Satu, jalan. Izin bertanya, Vera. Dari pemaparan yang sudah tadi dijelaskan itu cukup menarik sekali ya. Dan tentunya dalam menjalankan proyek ini akan ada tantangannya ke depannya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana program Senyum mengatasi tantangan budaya otoriter di SD Tanjung Sari. Itu saja, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Desi tadi pertanyaannya. Bapak yang sudah bertanya, silakan untuk menjawab. Oke, terima kasih ya Bu Desi yang sudah yang mau memberi pertanyaan atau kurang puas dengan jawaban tadi. Di sini tadi Ibu bertanya bagaimana program Senyum mengatasi tantangan budaya otoriter di SD Tanjung Sari. Jelas, yang pertama di sini ya untuk mengatasi tantangan budaya otoriter di SD, yang pertama tentunya penguatan pembelajaran dengan supervisi akademik. Dengan cara apa? Satu, coaching tadi yang dipaparkan. Yang kedua itu mentoring. Nanti secara untuk coaching dan mentoring nanti anak tidak dengan sekarang kan kebanyakan ibu bapak guru hanya dikte, udah. Nah, kalau mentoring itu nanti dari hati ke hati. Jadi anak tersebut sama tadi saya halnya menjelaskan, anak tersebut apa keluhannya di sekolah itu, ada apa sampai membuat anak ini merasa tidak nyaman. Nah, itu dengan supervisi akademik. Nah, yang kedua itu penguatan budaya organisasi dengan menerapkan disiplin
positif bagi siswa, ya. Di sini diterapkan disiplin bagi siswa, pengganti hukuman seperti biasanya ibu bapak. Kalau anak-anak tidak disiplin atau anak-anak bandel, ya, seringkali kita menghukum dengan apa? Dengan hukuman. Nah, sekarang tidak kan ada undang-undangnya tidak boleh melakukan kekerasan. Nah, makanya dari itu untuk otoriter desa Tanjung Sari penguatannya yaitu pembelajaran dengan supervisi, yaitu dengan cara mentoring dan coaching. Yang kedua yaitu penggantian hukuman dengan wawancara atau dengan disiplin positif, mengganti hukuman dengan pendekatan dengan siswa. Puas ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang mau bertanya? Boleh ibu? Itu bu. Ya, saya ingin bertanya untuk dari pemaparan yang tadi kan ada peran yang komunitas sekolah dan mitra eksternalnya ya. Apa peran komunitas sekolah dan mitra sekolah dalam mendukung program senyum tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaannya yaitu peran komunitas sekolah untuk mendukung program tersebut. Terima kasih Bu Eva, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Di sini apa peran komunitas sekolah dan mitra eksternal dalam mendukung program senyum? Nah, di sini yang pertama komunitas sekolah yang ada di dalam dulu terlebih dahulu yaitu guru, tenaga pendidikan, siswa di sini sangat berperan atau sebagai pelaksana dan pendukung, ya. Dan kemudian untuk mitra eksternal itu bagi yang luar. Di sini sangat berperan sekali. Contohnya di sini polsek, kebetulan kan kita polsek ada di depan ya. Kemudian untuk puskesmas. Nah, di sini kita kolaborasi antara pihak di dalam dan pihak di luar untuk terwujudnya sekolah yang ramah bagi anak. Di sini contohnya apa? Contoh puskesmas, kita melalui penyuluhan kesehatan sering dilakukan setiap bulan keberapa ya untuk melakukan penyuluhan itu setiap bulan dilakukan. Kemudian untuk polsek sendiri kebetulan kita polsek terdekat ya, itu melakukan penyuluhan keamanan sekolah. Kemudian untuk memberantas minuman keras atau untuk kejahatan. Nah, kita sebagai pelaksana untuk bagian di dalam dan untuk eksternal atau mitra eksternal yang di luar harus sangat terjalin atau kolaborasi yang baik agar terwujudnya sekolah yang ramah anak. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya, sudah jelas ya Bu Elva ya, sudah menjelaskan pertanyaan yang tadi masih bingung. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi atau boleh masukkan. Nah, sebagai rekan yang sekarang Bu Vera akan melaju ke jenjang yang lebih tinggi mungkin ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman sebagai sahabat. Adakah? Oh boleh, ya betul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Ini sekedar sharing saja dan saran ya. Kalau untuk yang tadi saya dengarkan pertanyaan yang pertama tentang adanya otoriter di sekolah, mungkin yang dimaksud bukan selalu dari pihak sekolah sendiri, tapi ada beberapa dari pihak siswanya sendiri. Suka terjadi anak yang membuli ya, dan melanggar peraturan sekolah. Mungkin ada baiknya bahwa tadi kita bisa membuat peraturan bersama atas kesepakatan bersama.
Jadi bukan memberikan hukuman, tapi sanksi. Sanksi itu berbeda dengan hukuman. Kalau sanksi itu lebih memberikan sesuatu yang berupa tanggung jawab terhadap kesalahan anak tersebut. Jadi bukan bermaksud untuk memberikan hukuman misalnya lari 10 keliling. Tidak berhubungan dengan salahnya, misalnya salahnya cuma karena telat masuk sekolah atau misalnya tidak piket. Nah, misalnya di kelas saya anaknya tidak bisa piket atau kabur biasanya. Apa sanksinya? Sanksinya misalnya membuang sampah satu sekolahan yang sudah ada di tong sampah di depan kelas. Jadi hal itu berhubungan dengan kesalahan tersebut. Anak jadi belajar untuk bertanggung jawab. Kemudian untuk yang kedua, mungkin tadi apa yang bisa dilakukan komunitas. Salah satunya di sekolah kita ini ada yang namanya tim TPPK ya. Nah, jadi tim TPPK dimohon untuk bisa mensosialisasikan kepada orang tua, kepada siswa gitu. Kenapa? Karena mungkin banyak yang tidak tahu apa itu TPPK, apa fungsinya, apa job desk-nya. Nah, jadi kalau misalnya sudah terjadi sosialisasi, insya Allah ketika adanya permasalahan di dalam sekolah bisa dibantu oleh tim tersebut. Sekian dari saya, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih luar biasa yang masukannya. Bukara mau ditanggapi dulu atau kita dengarkan mungkin ada masukan yang lain terlebih dahulu? Ada lagi yang memberikan masukan kepada Bu Vera? Boleh, Pak Ucu masukannya dalam segala hal, boleh. Biar ramai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma masukan aja ya, menyambung dari Bu Tatu yang tadi ditanyakan. Ini ya sebelum kita melakukan peraturan dan kedisiplinan bagi siswa, terlebih dahulu kita sebagai guru mencontohkan dulu kedisiplinan kita, ya, bertanggung jawab kita. Contohnya kan tadi pada saat paparan misalnya tentang senyum ya. Pada saat menyebut siswa, nah, kita harus senyum kan? Nah, intinya nanti kan ada jadwal piket. Nah, kita usahakan salah satu jadwal piket yang sudah dijadwalkan harus taat ya dan berjalan. Kita luangkan waktu pada saat jadwal piket untuk hadir atau datang lebih awal ke sekolah. Ya. Insya Allah kita bisa menyempatkan cuma piket itu kan 1 hari ya kali. Kita sempatkan untuk hadir ya, tidak boleh ada alasan apa-apa. Nah, kenapa? Untuk melatih kedisiplinan kita sebelum ke anak-anak. Nah, jadi itu saja yang akan saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ucu. Sebelum bisa ngawai si Vera, sekedar informasi, Pak Ucu piket beserta saya Pak. Jadi selalu piket ya. Terima kasih Pak Ucu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Tatu, Pak Ucu atas sarannya. Mudah-mudahan ini nanti sebagai pelengkap program yang saya buat. Tadi masukannya Bu Tatu bukan hukuman ya, tetapi sanksi bagi siswa. Memang betul sekali. Untuk hukuman tidak boleh, tapi kalau sanksi bagi anak untuk mendisiplinkan anak itu memang boleh. Dan ada tambahan lagi untuk komunitas ya. Satu lagi benar, TPPK ya belum dimasukkan karena tadi kemarin saya kebetulan sistem kebut membuatnya ya. Tim TPPK yang ada di sekolah itu dioptimalkan kembali, difungsikan kembali. Rata-rata masyarakat termasuk guru di sini pasti ada salah satu yang tidak tahu apa itu TPPK ya. Nanti kita difungsikan kembali, kemudian disosialisasikan kembali baik kepada guru ataupun masyarakat. Nah, dan selanjutnya untuk Pak Ucu, terima kasih. Ya betul sekali, Ibu Bapak, sebelum membuat aturan kepada siswa-siswi tentang kedisiplinan, yang utama itu contoh dulu terlebih dahulu dari diri kita pribadi. Nanti ketika ini berlangsung,
siswa akan meniru, wah ibu ini disiplin, nanti anak-anak lambat laun meniru apa yang dikerjakan oleh ibu bapak guru. Ya, terima kasih Bu Leli. Sedikit ya sebelum ditutup oleh Ibu MC, saya akan sedikit oleh-oleh dari Lembang. Ini untuk mengapresiasi diri, bentuk rasa terima kasih kepada diri sendiri. Rata-rata kan ibu bapak kalau berdoa itu mendoakan bukan untuk pribadi, untuk anak, keluarga, tapi lupa mendoakan untuk diri sendiri. Nah, ada oleh-oleh nanti ibu bapak boleh memeluk dirinya sendiri. Wahai diriku, terima kasih ya telah berjuang dengan kuat hingga detik ini. Maafkan aku bila selama ini sering membuatmu lelah, sakit, dan tertekan. Wahai diriku, aku sadar bahwa rezeki ini bukan milikku. Aku hanya meminjamnya dari sang pemilik yang abadi. Maka bantulah aku untuk mensyukuri setiap anugerah hidup ini. Wahai diriku, tuntunlah aku agar banyak berbagi dan bermanfaat bagi sesama. Mampukanlah aku untuk memuliakanmu sepenuh hati, karena aku yakin aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih jiwaku, terima kasih diriku. Tanpamu aku hanyalah ruh yang tak terlihat dan tak berarti. Wahai diriku, aku sungguh menyayangimu. Tetaplah sehat dan kuat. Sabar ya, perjalanan kita masih panjang. Wahai diriku, tetaplah mendampingiku hingga tiba saat Allah memanggilku. Ikhlaskanlah aku ketika tiba waktunya aku pergi. Semoga kebaikan yang pernah kita tanam bersama murid-murid menjadi aliran pahala yang tak terputus meski ragam telah tiada. Terima kasih diriku, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak Guru. Kadang kita lupa setiap berdoa, lupa mendoakan diri sendiri. Kita sudah berjalan sejauh ini, tetapi lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Ya, terima kasih kepada kita semuanya yang luar biasa yang sudah menjalani segala sesuatu dalam kehidupan ini. Terima kasih juga kepada Bu Pera, Bapak Kepala Sekolah, dan juga Bapak Ibu Guru beserta staf semuanya. Luar biasa kekeluargaan, keakraban kita. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini, walaupun Bu Pera nanti sudah berpindah tempat nih. Mudah-mudahan kita bersama-sama doakan Bu Pera lebih baik lagi dalam segala hal. Karena di sini kita bukan hanya sekedar partner ya Bu Pera ya, kita sudah lebih ke saudara, lebih ke keluarga. Jadi apapun itu, walaupun Bu Pera nanti tidak bersama-sama dengan kita lagi, sedih wajar sebagai manusia yang biasa kita bertatap muka bersua setiap hari dan akhirnya nanti akan berpisah, mungkin jarang bertemu, sudah biasa ya, itu sudah wajar bersedih. Cuma ada sisi yang lainnya, yaitu kita bangga dan bahagia bahwa salah satu rekan kita diberi
amanah yang luar biasa karena prestasi Bu Pera yang luar biasa. Mudah-mudahan di sana nanti Bu Pera diberikan kelancaran dalam segala urusan, sehat selalu ya Bu Pera, intinya lebih Bu Pera lah pokoknya ya Bu Pera. Walaupun sudah berpisah tidak ditanya sekali lagi, jangan lupakan kami, kita adalah saudara, tetap jalin silaturahmi. Dan alhamdulillah semua sesi sudah kita lewati, sudah kita jalani. Secara pribadi saya selaku MC mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih untuk segala dukungan. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangannya gitu.